Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Baik. Oke, semoga kamu semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar ya. Kita akan sinau bareng, tapi agak sedikit menyenangkan, enggak sedikit sih, memang menyenangkan. Gitu ya. Tentang yang namanya emosi. Apa? Emosi. Ya. Tapi gini, emosi itu kan ada banyak. Tak kasih contoh ya. Ini tebakan, ini emosi apa ya? Sedih, nangis, Emosinya? kecewa, Sedih. Emosi? Senang. Banyak, emosi itu banyak, oke? Tapi kita hari ini khusus untuk membahas salah satu emosi yang bener-bener mengganggu. Namanya emosi? Apa kira-kira yang mengganggu? Marah. Emosi marah, bahasa Inggrisnya angry. Waduh, angry bird. Nah, dengan topik yang namanya marah boleh, tapi tidak boleh meledak-ledak. Ulangi lagi, marah boleh tapi tidak boleh meledak-ledak. Oke, sebelum kita bahas tentang materi ini, minggu lalu kamu belajar apa? Ekspresi. Selain ekspresi, kemarin kamu juga belajar apa lagi, Dini? Mengekspresikan emosi dengan gerakan. Oke. Mengkomunikasikan emosi dengan gerakan. Nah, kemarin berarti minggu lalu udah saya spill ya. Karena minggu ini kita bahas tuntas tentang emosi yang marah. Selain kamu kemarin juga belajar tentang mengekspresikan emosi lewat ekspresi, kamu juga belajar tentang apa lagi? Yes. Menyebutkan 50 cita-cita dalam buku. Wow. Menyebutkan 50 impianku. Sebelum kita bahas ke emosi, Pado pingin denger. Kamu kan kemarin apa ya? Kita flashback ke usia-usia ketika kamu TK gitu ya. 6 sampai 7 tahun, 5 sampai 6 tahun gitu. Ketika kamu di saat itu ditanya mau jadi apa, jawabannya masih gampang kan? Dokter, Pak. Tentara, Pak. Ngono-ngono ya. Tapi ketika remaja sedang ruwet. Kemarin kamu dipaksa, wah nggak dipaksa sih. Dianjurkan untuk menulis 50 impian. Padu nggak mau tahu impianmu itu apa, nanti kita bahas sendiri. Cuma Padu kepingin kamu menjelaskan perasaan ketika kamu itu menulis 50 impian itu ya apa? Angkat tangan dong. Ya apa, yuk. Kan kemarin kamu nulis 50. Oh, Dini lagi. Din. Perasaan Waktu kamu menulis dari satu persatu impian tadi itu. pingin semua terwujud. Dari yang masih kecil gitu kan, pingin penyanyi jadi pingin terwujud. Kalau nulis senang, aduh kapan ya bisa gini gitu. Berarti perasaannya happy atau takut atau gimana? Happy. Karena bisa berhayal. Oke. Kemarin pun Pado juga memberikan clue. Impiannya harus jelas, real, dan masuk akal. Nah, kira-kira kesulitannya apa, Rek, ketika kamu menulis 50 impian yang kemarin? Kesulitan? Isan mungkin? Gak kesulitan? Oke. Abai? Kesulitanmu apa ketika menulis 50 impian? Zut mungkin? Fania? Oh, berarti mudah ya? Oh, enggak. Pak Do ingin kamu raise hand atau angkat tangan. Siapa yang sudah berhasil menulis 50 impian? Yang berhasil saja. Loh, belum ada yang berhasil 50 impian. Apa kesulitannya? Siapa yang mau ngomong tadi? Aizam. Kau apa? Ungkapkan saja apa yang kamu sulit. Bingung, Pak. Apa yang membuat Aizam bingung untuk menuliskan 50 impian? Mikirnya, Pak, bingung. Mikir bingung. Banyak pertimbangan. Padahal mimpi itu gratis atau bayar? Gratis. Terus apa yang membuat kamu banyak pertimbangan sehingga 50 impian saja nggak bisa kamu tulis? Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong?
Apa yang membuat impianku wangel banget? Alip, mbak kok Alip duwe ekspresi, duwe inspirasi gitu. Kau apa Alip? Takut Takut ekspektasi tinggi. Oh, takut berekspektasi tinggi. Padahal gagal itu masalah apa enggak, Rek? Enggak. Kalau gagal harus ngapain? Ulang lagi, berusaha lagi. Artinya banyak impian itu bener apa salah? Benar, tujuannya hanya untuk memotivasi diri. Padu berdoa, semoga 50-50-nya terwujud semua. Amin. Oke, kita beranjak ke materi hari ini. Marah boleh, tapi tidak boleh meledak-ledak. Tujuannya agar kalian mampu mengekspresikan perasaan sendiri secara bebas dan terbuka tanpa menimbulkan konflik. Tanpa menimbulkan apa? Konflik. Serta memiliki sifat positif, inisiatif, tangguh, dan disiplin. Kira-kira kenapa sih kita kok perlu membahas masalah ini, Dava? Kenapa sih kita perlu membahas tentang masalah marah ini? Iya. Apa baik? Gak apa-apa baik. Omong aja. Karena kita di fase remaja. Oke, kenapa dengan masa remaja, baik? Kenapa baik? Kenapa dengan masa remaja? Karena emosi tidak terkontrol. Karena remaja itu memang dari segi psikologisnya emosinya tidak terkontrol, labil, ya, labil. Makanya kita perlu belajar tentang masalah ini. Oke, coba Rek. Sekarang kamu pikirkan. Siapa dalam minggu ini yang pernah marah? Angkat tangan dulu. Wow. Oke, turunkan tanganmu. 70% anak di kelas ini marah dalam minggu ini. Loh, coba renungkan. Padu nggak mau tanya masalahnya apa yo. Cuman kau marah loh dalam minggu ini loh. Pertanyaan Padu, marahmu itu meledak-ledak apa tidak? Iya, kebanyakan kalian bilang iya. Itu problem, itu masalah. Hari ini kita kelola. Hari ini kita coba belajar bagaimana sih cara mengelolanya, Pak Jo. Padu nggak akan ngomong teori. Kan baru akan ngomong informasi. Kamu harus cari sendiri informasinya nantinya, guys. Oke. Terus kemudian ketika kamu pernah merasa marah dalam minggu ini, dampaknya apa? Nah, sebelum ke arah sana, Padu mau sedikit memberikan sebuah informasi. Padu dapat dari internet beberapa waktu yang lalu dari Pontianak, ini tahun 2019. Padu dapat dari medcom.id. Ini kasusnya sangat terkenal sekali, kasusnya Audrey. Kamu pernah dengar nggak kasusnya Audrey? Audrey, seorang remaja dianiaya oleh teman sebayanya karena tidak bisa mengontrol emosi. Pelaku merasa dendam karena masalah pribadi. Itu kasus yang pertama tahun 2019. Pak, kok selama sih Pak kasusnya? Tapi ini kasusnya sangat terkenal banget di Indonesia. Yang kedua tahun 2022, Padu dapat dari kompas.com. Remaja memukul orang tuanya sendiri. Viral, remaja yang marah dan memukul orang tuanya karena tidak dituruti kemauannya. Remaja 18 tahun sering mengamuk. Banyak banget ternyata. Kemudian beberapa ada banyak banget. Kemudian itu dari dua berita. Padu pengen feedback dari kamu. Minggu-minggu ini atau dalam waktu dekat ini, kamu pernah nggak baca berita tentang remaja yang emosional? Siapa angkat tangan dulu? Ini tentang apa itu? Tentang yang itu loh Pak. Siapa sih Pak Dedi? Yang tentang ada anak remaja yang emosinya dia itu mengungkapkan perasaannya kalau dia itu nggak senang karena kan sekarang wisuda sama outing. Okay. Nah yang itu outing class itu kan sudah tidak diperbolehkan. Akhirnya anak ini tidak setuju, marah, lalu apa yang dilakukan? Iya, dia menentang kan. Terus si coba jadi
Gubernur. Nah, Gubernur ya. gubernurnya itu bilang kamu aja masih tinggal di tanah negara. Kamu saja masih tinggal di tanah negara gitu. Terus dia akhirnya diundang podcast sana sini, dia bilang katanya dia tuh nggak terima kalau misalnya itu apa namanya nggak ada Sudah. Oke, tepuk tangan buat ini dong guys. Keren. Dibelan-belani karena keinginannya nggak dituruti. Dibelan-belani sampai debat sampai gubernur. Tapi dia nggak melihat ke belakang, apa latar belakang keluarganya. Gitu kan guys ya, latar belakangnya. Itu emosional, itu marah yang nggak terbendung, marah yang termeledak-ledak. Selain masalah remaja tadi, ada lagi nggak yang baca berita tentang remaja berkasus soalnya? Yes. Ada anak umur 12 tahun memarah-marahi ibunya untuk untuk meminta dibelikan skincare, dan sedangkan ibunya tidak mampu. Si anak itu marah sambil membawa apa? Diancam dibunuh pakai pisau. Wah, astagfirullahaladzim. Tepuk tangan buat Dava. Ngeri banget remaja sekarang. Gara-gara marahnya nggak dituruti, emosinya diluapkan dengan meledak-ledak. Padu pengen tanya tentang kamu kan dua remaja. Kira-kira Rek, apa penyebabnya anak-anak itu gak iso nahan emosi Hud? Karena gengsi, Pak. Karena apa? Karena gengsi atau maunya sendiri. Karena gengsi atau maunya sendiri. Keren banget. Ada lagi nggak kira-kira? Kok kalian, masa-masa remaja kalian itu kok sering meledak-ledak? Dika kira-kira? Kok marahmu kok meledak-ledak sih? Kudu mukul, kudu banting gitu ya? Kenapa? Apa Dik? Aiza mungkin? Isan? Devan? Gak tahu. Kenapa kok meledak-ledak? Kenapa Nat? Kenapa kok emosi ini gak bisa dikontrol? Yes. Tak kasih mic. Karena mengikuti standar TikTok. Diulangi lagi. Sambil bawa. Karena mengikuti standar TikTok. Oke, tepuk tangan buat Aizam. Itu jawaban yang bener-bener jadi faktor utama saat ini. Media sosial, segala macem itu bisa membuat kamu kehilangan jati diri. Loh, lah wis ah. Terus sebenarnya marah itu apa sih Pak Do? Kan gitu ya. Marah itu apa sih sebenarnya Pak Do? Marah itu sebuah perasaan, emosi yang diakibatkan kamu mengalami sebuah kejadian yang tidak pas menurut kamu, Rek. Entah karena kecewa, diperlakukan tidak adil, merasa tidak dihargai, terancam. Itu yang bisa membuat kamu mengalami emosi marah. Terus pertanyaannya, marah itu wajar apa tidak, Tirta? Wajar. Marah itu wajar, Rek. Yang marah adalah, yang nggak wajar adalah marahnya meledak, teriak, mukul, emosi, bullying, banting, merobek, apalagi banyak hal. Nendang, itu yang nggak boleh, guys. Jadi kata kuncinya adalah marah itu boleh, tapi harus disampaikan dengan cara yang sehat, tidak meledak-ledak, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Coba diulangi. Marah itu boleh, tapi disampaikan dengan cara sehat, terus tidak meledak-ledak, terus tidak menyakiti orang lain. Paham ya, Reo? Kemudian ciri-cirinya marah itu apa? Tulis di buku BK. Ciri-cirinya marah. Lek kamu mengalami ini, berarti kamu dalam keadaan marah. 1. Ciri fisik. Ciri fisik A. Jantungnya berdebar-debar. Dabdikduk der. Itu ciri fisik. Kalau kamu mengalami jantung berdebar-debar, mungkin kamu dalam keadaan marah. Yang B. Nafasnya lebih cepat. Marah itu emosinya. Nafasnya lebih cepat. C. Tangannya mengepal. Tangannya ya mengepal.
Yang keempat, yang D, maaf. Wajahnya memerah, kayak tomat. Jangan-jangan kamu dalam keadaan marah. Yang D, yang E, maaf. Ototnya terasa tegang. Kadang-kadang geget, apa sih? Gigi. Ototnya terasa tegang. Itu ciri fisik. Sekarang yang kedua. Belum, Pak. Belum, oke. Itu ciri apa? Fisik. Sekarang yang kedua. Ciri psikologis. Psikologis tulisannya. Yang A. Psikologis ya, yang A. Ingin berteriak atau membanting barang. Ingin ngomong teriak atau membanting barang. Yang B, psikologis ya. Tidak bisa berpikir jernih. Nah ini hati-hati rek. Jika kamu mengalami hal demikian, mungkin kamu dalam keadaan marah sekarang. Tidak bisa berpikir jernih. Dikasih ujian, ya gak bisa mikir. C. Sulit fokus atau tidak mendengarkan orang lain. C. Sering fokus, sulit fokus atau tidak bisa mendengarkan orang lain. Nah, yang berikutnya yang ketiga, Pado pengen kamu tulis 3 dampak buruk. Tuliskan 3 dampak buruk, Pado kasih waktu 2 menit. Tuliskan 3 hal buruk jika kita marah meledak-ledak. Coba kamu tulis 3 saja. 2 menit ya. 3 hal yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan ketika kamu marahnya meledak-ledak. 3 saja. Nah, karena semua udah menulis, habis ini Pak tunjuk siapa yang akan ngomong. Opo kira-kira? Oke, apa yang bisa terjadi ketika kita marahnya meledak-ledak? Sudah ya? Udah? Belum? Oke. Apa yang bisa terjadi ketika kita marahnya meledak-ledak? Pado ingin hari ini yang ngomong adalah nomor absen 27, Nadia Salsabila. Coba bacakan aja. Belum. Gak apa, kamu apa nulis berapa? Yuk. 1, emosinya ledak-ledak. 2, apa sih? Ya, emosi meledak-meledak itu Nadia, kira-kira perilakunya apa? Karena apa? Karena Kalau Nadia marah, meledak-meledak, kira-kira ngapain? ingin membanting. Ingin membanting barang. Oke, dari Nadia. Yang berikutnya Pado pengen, keren Nadia, ditambah lagi ya. Pado pengen yang ngomong nomor absen 7, Aurel. Loh, kok tepak? Kelompok 1. Apa tadi, Pak? Apa yang bisa dilakukan ketika kamu marahnya meledak-ledak? Dampaknya ya, Pak ya. Yo, 3 saja. Yang lain nulis ya. 3 saja. Bentar, Pak. Apa, Rel? Mengancam orang lain. Mengancam orang lain. Tepuk tangan buat Aurel. Keren. Wow. Pado ada pengen satu lagi yang mau ngobrol. Nomor absen 15. Fitra Ramadhania. Dibacakan aja. Terkadang bisa merugikan diri sendiri, Ada lagi? merugikan orang lain atau orang sekitar. Satu lagi. Sudah. Merugikan diri sendiri. Biasanya itu ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Mungkin itu yang dimaksud Fitrayo. Menyakiti dirinya sendiri karena marah. Istilah sekarang apa ya? Barcode, self harm.
Nah, itu salah nggak, Rek? Salah. Oke, sebelum kamu nanti belajar tentang kasus, ini ada tips and trik bagaimana caranya mengontrol emosi. Kita praktek bareng-bareng ya. Yang pertama, kamu jadi ciri fisiknya kalau marah apa yang pertama? Jantung berdebar-debar. Kita bisa ngontrol jantung nggak? Nggak bisa. Yang kedua, napas cepat. Itu bisa kita kontrol nggak? Nah, kalau sedang napasnya cepat, kita coba tarik napasnya pelan 3 kali saja. Coba tarik. Hembuskan. Cara tariknya harus lambat. Kamu ikuti iramanya tangan Pak Do. Irama tangan Pak Do yo. Tarik. Lagi. Tariknya harus konsentrasi, harus lama. Yuk, kita ikuti iramanya. Lepas. Idealnya tariknya lewat mulut, hembuskannya lewat tariknya lewat hidung, hembuskannya lewat mulut. Yang pertama apa? Tarik napas dalam-dalam 3 kali. Kedua, diam sejenak. Menengok, jangan ngapa-ngapain. Berapa lama Pak Do? 1 sampai 10 menit. 1 menit toh, 60 detik kamu menengok wis. Apa tujuannya? Untuk menenangkan diri agar kita bisa berpikir jernih. Yang ketiga, gunakan kalimat aku. Hindari menyalahkan langsung, fokus pada peristiwa bukan menyerang orangnya. Contoh, kamu dicanda. Ada yang pernah dicanda? Saya. Pado mau ngomong ke Vano dulu. Ketika dicanda, Kesal, kesal. Kamu di pikirannya Vano, ketika kesal, kamu nyalahkan siapa? Nyalahkan yang nyanda. Nyalahkan yang nyanda. Sekarang diganti. Ketika kamu dicanda, coba kamu sebutkan. Mungkin gara-gara aku. Tadi kan bilang, Vano, oh dia jahat, dia resek, dia tukang bully. Dia pasti. Nah, coba sekarang kamu ganti. Coba kamu. Pada ujung sekarang. Coba kamu ganti, Hud. Menyalahkan seseorang dia, kamu coba diganti dengan kata aku. Mungkin karena aku. Kamu canda nih sama Dini, misalkan kamu canda sama Dini. Kamu canda sama Dini. Kamu nyalakan Dini kan selama ini, akhirnya kamu marah. Coba sekarang diganti. Kata dia diganti aku. Aku merasa, karena aku. Tak kembalikan ke Dini. Kan kamu sering nyalakan orang lain yang nahda, sekarang kamu diganti biar kamu nggak marahin tujuannya. Kenapa, Pak? Ganti dengan kata-kata aku. Aku harus sabar. Nah, ketika dicanda, tangan dulu buat ini lupa. Ketika dicanda, disakiti orang lain, kan kita biasanya menyalahkan orang lain ya. Sekarang diubah. Harus diganti dengan kata aku. Aku harus sabar. Tambah tenang nggak, Din? Tambah tenang. Oh, dicanda. Oh, Edi. Misalkan ini, aku harus sabar. Aku harus tenang. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Sekarang kamu kan udah belajar tentang teknik untuk menyelesaikan atau mengurangi rasa marah. Sekarang kamu coba diskusi sama teman kamu. Pado kasih LKPD. LKPD itu lembar
kerja peserta didik. Masing-masing kelompok 1. Tapi nanti ngisinya setelah diskusinya selesai. Terima kasih. Nih, Zul tambah cerita bantu kelompok ini ya. Nah, Pado akan kasih kamu 8 situasi, kamu pilih 1 aja. Dari situasi ini, kamu coba kerjakan LKPD-nya dengan detail. Sampai menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang dibahas berkelompok. Oke, coba kamu pilih salah satu situasi. Siapa nih yang milih? Ping 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 ping. Yang bener. Ayo, pilih 1. Nah, Zut. Oke. Padu ke kelompoknya. Barik dulu. Kamu dapat situasi apa? Orang tua menyalahkan kamu tanpa mendengar penjelasanmu. Nah, orang tua menyalahkan kamu ketika tanpa mendengarkan. Nah, masing-masing kelompok situasinya berbeda, beda. Kamu kerjakan LKPD-nya berdasarkan situasi yang kamu dapatkan secara berkelompok. Kita gak usah lama-lama, waktunya 10 menit aja ya, kamu diskusi ya. Oke, kerjakan dulu diskusinya. Nanti presentasi. Pak sini kelompoknya dari sana Pak sih. Kelompok 1. Oh iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, diskusi yuk, diskusi. Go. Aman. Yuk. Diskusi ya guys. Diskusi. Ayo dik, semangat dik. Sekolah itu harus semangat. Biar impiannya cepat tercapai. Dapat berapa? Komisi. Yuk, kerjakan yuk. Diskusi ya, gak bisa tuh kalau nggak diskusi nggak bisa, karena sulit. Ayo Hud, tolong dibantu. Tirta, tolong dibantu. Yuk. Bagaimana? Kayak gini kan Mbak ini tulisnya. Adikmu merusak buku tugasmu yang dikumpulkan hari ini. Ya, ini kan. Nah, kira-kira apa? Emosinya apa? Perasaannya apa? Yuk. Centang Mbak. Ya, centang. Gimana, Son? Apa dampak reaksi spontan yang tersebut? Kira-kira apa? Apa masalahnya? Situasinya apa? Kamu dijadikan bahan bercandaan di kelas, ya apa? Nah, coba. Lanjut. Boleh. Gak apa-apa.
Enggak, tetap. Tetap. Besok, besok. Geplak meja, pintar. Mau lagi. Nah, tuh. Ada yang namanya komunikasi asertif. Nah, itu apa tuh? Komunikasi asertif. Ya. Ayo dibantu dong. Dibantu dong, koncone. Hah? Hah? Ini mau bantu nih. Rek, banyak soalnya. Ya, apa? Ada yang sulitan? Yang itu Hud, ayo Hud. Dibantu. Apa dampaknya kira-kira? Gitu. Gitu. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kamu presentasi perwakilan kelompoknya berdiri membacakan jawaban dari diskusinya. Padu mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Tinggal baca. Yuk. Tinggal baca. Guys, perhatiannya ke kelompok 3 dulu. Hai, kelompok 3 dulu. Berdiri, Nak. Dengarkan kelompok 3 bicara. Oh, Devan, oke. Devan, yuk. Semua, Pak. Ya, dari awal coba. Dengarkan Devan bicara. Situasi kamu dijadikan bahan bercandaan oleh teman Ayo, di sini, Van. depan Sini, Van. kelas. Terus? Ayo, Van. Bentar. Apa yang kamu rasakan dalam situasi ini? Malu. Malu. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Malu karena dijadikan bahan candaan. Malu. Oke, terus. Respon spontan dan dampaknya. Apa reaksi spontan yang mungkin muncul dari dirimu atau teman lain dalam situasi ini? Diam lalu pergi karena malu. Diam dan pergi karena malu. Terus. Spontannya ya itu ya. Apa dampak dari reaksi spontan tersebut bagi dirimu, temanmu, dan suasana kelas? Oke. Malu, sangat kecewa. Pengelola marah dan cara positif. Apa saja yang bisa kamu lakukan agar tidak meledak saat marah? Apa saja kira-kira? Tarik nafas lalu buang. Tarik nafas terus buang. Oke. Terus? Berdiam diri 1-10 menit. Oke. Komunikasi asertif, contoh ucapan atau sikap. Jika kamu menyampaikan perasaan kepada orang yang membuatmu marah, karena cara kamu mengatakannya dengan baik, aku merasa sangat malu kalau aku dijadikan bahan candaan. Tolong besok jangan diulangi lagi ya. Oke. Solusi terbaik dari kelompok kami. Solusinya adalah? Kesimpulan, apa solusi terbaik menurut kelompok kalian untuk menghadapi situasi ini dengan tenang dan bijak? Jawaban, mengingatkan jangan suka mengejek orang. Langsung ngomong ke orangnya. Oke. Refleksi singkat, opsional. Pelajaran apa yang kelompokmu pelajari dari kegiatan ini? Belajar tentang mengontrol emosi, marah, meledak-meledak. Oke, tepuk tangan buat Devan. Keren. Ini situasinya adalah ketika kamu dijadikan bahan percandaan di depan kelas.
di depan kelas itu bahan bercandaannya. Nah, ini solusi dari kelompok 3, kelompoknya Devan adalah mengingatkan jangan suka mengejek orang. Jadi kamu ngomong ke orang yang langsung secara asertif. Hei, tolong yo, ojo ngejek aku. Wis cukup ngono to ae. Jangan terlalu lama dan banyak-banyak. Itu namanya komunikasi asertif. Paham guys? Paham. Oke. Sekarang Pak Do pengen dengar suaranya kelompok 1. Siapa? Ini oke. Salam aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kelompok 1 mendapatkan situasi tentang temanmu meminjam barang tetapi dia tidak ingin mengembalikan malah mengelak. Nah, nih siapa nih biasanya? Oke, yuk lanjutkan, Din. Situasi temanmu meminjam barang tapi tidak dikembalikan dan malah mengelak. Oke. Apa yang kamu rasakan dalam situasi ini? Marah dan juga kesal. Yang membuat merasa seperti itu, kesal dan marah karena barang itu milik kita dan dan diminta malah mengelak. Nah, Respon spontan dan dampaknya: marah, membentak, menagih, dan gebrak-gebrak. gebrak-gebrak meja. Iya. Barangku itu. Terus. Dampak dari reaksi spontan tersebut bagi dirimu, temanmu, dan suasana kelas? Dirimu malu karena habis teriak-teriak, temanmu terganggu, berisik, kurang nyaman, Oke. situasi kelas kaget, kompor, dan juga provokasi. Apa saja cara yang bisa kamu lakukan agar tidak meledak-ledak saat marah? Oke. Tarik nafas untuk menstabilkan fisik, berdiam sekejap untuk menenangkan diri. Oke, pintar. Terus. Komunikasi asertif. Asertif. Jika kamu harus menyampaikan perasaanmu kepada orang yang membuatmu marah, bagaimana cara kamu mengatakan dengan baik? Oke, bagaimana dong? Tolong balikno barangku. Tolong kembalikan barang saya. Tolong kembalikan barang saya ya. Oke. Karena itu milik saya, bukan milik kamu. Nah, tuh. Positif gak omongannya Dini? Positif. Positif gak? Positif, itu namanya asertif. Tolong Oke. kembalikan ya. Oke, tolong kembalikan ya. Terus. Solusi terbaik dari kelompok kami: menanya dengan baik dan meminta alasan yang jelas kenapa kamu tidak mau mengembalikan barang tersebut dan malah mengelak. Oke, terus. Pelajaran yang bisa saya ambil atau refleksi: jangan terlalu percaya kepada orang lain. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Itu pelajaran berharganya. Kurang tepat ya. Yang bener apa ya kira-kira ya? Pelajaran berharga apa yang bisa diambil dari Dini, Aurel kira-kira? Kamu minjemin Nadia botol. Tapi sama Nadia, duduk Din, gak apa-apa Din. Tapi sama Nadia nggak dikembalikan nih. Pelajaran apa yang berharga? Sabar. Apalagi? Rafa, yes. Mana Miku? Apa pelajaran berharga, Pak? Harus menjaga amanah yang diberikan. Harus menjaga amanah yang diberikan. Oke, tepuk tangan buat Rafa. Jawabannya Dini tadi itu dan kelompoknya sudah cukup jelas menurut Pak Do. Udah cukup kira-kira 2 contoh kelompok ini ya untuk menggambarkan bagaimana situasinya ketika kamu mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan. Paling enak yang pertama adalah tarik nafas. Bagaimana nafas? Tarik nafas yang panjang. Tarik, buang. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat mulut. Setelah tarik nafas, berdiam diri sejenak. Ojo langsung banting, ojo langsung membentak. Paham ya? Setelah itu komunikasi asertif. Tolong yo, ojo nyandak bapakku maneh. Kamu kalau ngomong asertif yang singkat dan jelas.
Gak usah penyanyian ancene kon ngene tambah akan memperengeruh suasana. Jadi tolong jangan canda bapak saya lagi. Cukup. Paham, Rek? Paham. Oke. Yang lainnya kelompoknya dikumpulkan dulu. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang marah. Pembahasannya tentang marah. Nah, Pado pengen kamu sekarang jawab ini, Rek. Apa kira-kira, ini refleksi sekarang ya, kita refleksi. Kamu belajar apa saja hari ini? Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Pado pengen kamu raise hand, yes. Dapat mengerti apa itu marah. Dapat mengerti apa itu marah. Tepuk tangan buat Dafa. Lagi, Pado pengen kamu ngomong lagi. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Yes. Dapat mengetahui kalau kita mengontrol emosi. Oke, dapat mengetahui bagaimana caranya mengontrol emosi. Pinter Vano, makasih Vano. Yang berikutnya, kemudian ketika saya marah, saya bisa mengendalikan emosi saya dengan cara apa? Kira-kira kamu belajar ini? Present dong, present. Dengan cara apa? Loh, tadi udah belajar. Ya, Kati ngomong soalnya. Dengan cara apa kan? Berdiam diri sejenak. Terus tarik nafas. Terus sama apa sih? Berkomunikasi. Komunikasi. Tarik nafas panjang 3 kali. Berdiam diri sejenak 1 sampai 10 menit. Kemudian baru berkomunikasi. Gunakan kata aku. Aku nggak suka kamu nyandak bapakku. Cukup wis. Aku marah sama kamu karena kamu nggak mau mengembalikan barang saya. Cukup. Jangan tambahin lagi. Ini caranya ya. Oke, guys. Sekarang coba kamu tuliskan di buku tugasmu. Satu kalimat asertif atau positif yang akan kamu ucapkan bila mana kamu sekarang sedang marah. Diawali dengan kata ini. Saya merasa karena Dan yang kedua, kamu tulis lagi kalau kamu marah yo. Kamu tulis. Saya tidak suka kamu membahas bapak saya. Saya nggak suka kamu tidak mengembalikan barang saya. 2 itu saja, tulis di buku tugasmu. Nih, 1, 2. Saya merasa bla 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 karena apa? Yang jelas. Soalnya emosi itu harus jelas penyebabnya apa. Nah, yang kedua, ketika kamu marah, kamu katanya ngomong apa ke lawan bicaramu. Ingat tujuannya agar marahnya reda dan masalahnya selesai. Ya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Yang positif. Hah? Yang kedua, kalau kamu marah, kamu misalkan marah ambil Rizal, kamu hati ngomong apa? Nah, itu berarti kan negatif le meso. Ayo, ganti yang positif. Aku nggak suka. Aku marah sama kamu karena kamu gini. Pokoknya kamu awal dengan kata saya.
Sudah? Oh, belum. Saya bla 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 bla. Ini namanya asertif. Aku nggak suka yo, kamu kayak gini sama aku yo. Cukup wis.